Dan ini adalah hasil daripada perbaikannya ya. Kita coba nyalakan. Dari belakang ada saklar. TV Polytron bisa start, tampil gambar sesaat tetapi hilang lagi, dan setelah diperbaiki ini adalah hasilnya. TV-nya Polytron. Hey, standby. Ya, standby. Kita coba start ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV Polytron kristalin, ini kristal ya. Standby kondisinya. Kalau kita coba matikan dulu ya, di pinggir ada saklar ya, saklar on off. Nah, udah mati ya. Lalu kita start dan perhatikan di layar tampilan bagaimana. Nah, kenapa tidak bisa menyala normal? Kita start ya. Saklarnya kita start. Track ya. Nah, standby. Nggak mau ya. Nggak mau menyala. Ya, nggak ada apakah ada tombol untuk menstart? Oh, ada di pinggir ya, di pinggir ada untuk menstart. Nah, ini apa ya, menu. Coba kita tekan channel ya, dan perhatikan lagi. Kita tekan channel, tetap ya, standby, langsung nggak mau menyala. Oh, walaupun di tombol mau ya, tapi ada sebentar ya, ada suara sebentar, langsung standby lagi. Perhatikan start di menu atas atau apa, power ya, tuh hilang. Nah, begitu penyakitnya. Start lagi, start, kadang nggak mau mau indikator kedip hitam. Nah, datang timbul lalu mati lagi, seperti itu ya penyakitnya. Kita bongkar saja ya. Oke, posisi belakang skrup sudah dilepas semua ya. Skrupnya sudah dilepas semua. Kita tarik ya, seperti ini. Nggak ada kameramen ya. Tarik. Ada kabel saklar ya. Sini kita cabut dulu kabel saklarnya. Lalu kita intip kondisi di dalam seperti ini. Kondisi di dalam seperti ini. Ya, begini Polytron. Takutnya ada yang gosong-gosong di resistor. Apakah ada yang kembung-kembung di kapasitor? Diperhatikan. Oke. Pertama, yang harus kita cari di bagian vertikal ya. Penyakit seperti itu biasanya ada di bagian vertikal menurut pengalaman. Ada di bagian vertikal ya, di sini. Teman-teman cari ya, kapasitor ya, elko ya, yang bernilai 1 mikro 50 volt biasanya. Itu yang harus dicek ya. Biasanya ada 2 kapasitor. Dan bila belum juga ketemu, teman bisa ganti juga semua ataupun kapasitor yang terdekat yang ada berhubungannya dengan IC vertikal ya, seperti kapasitor ataupun elko ya,
yang bernilai 50 mikro, 100 mikro ya, 50 volt biasanya ataupun 35 ya. Sini ya letaknya. Oke, saya akan coba ganti terlebih dahulu. Di sini ada elko kembar ya. Elko kembar 1 mikro 50 volt. Kita akan coba ganti kedua-duanya ya. Yang ini nih, yang jajar kayaknya kalau nggak salah. Yang model seperti ini. Ganti dulu elko kembar yang ada di IC vertikal ya. Menurut pengalaman biasanya rangkaian protek ya itu terprotek ya, mau nyala mau setar, tetapi ada kendala di rangkaian proteksi ya, itu adanya di ya aktif ya, adanya lemahnya elko 1 mikro. Oke, nanti kalau betul saya akan langsung kasih tunjuk ya. Di sini elkonya kalau nggak salah ini elko 1 mikro 50 volt ya, 2 elko ini yang kembar 1 mikro 50 volt, dan yang ini 10 mikro 50 volt juga kalau nggak salah, betul ya. Lalu kita akan coba ganti aja ya yang dua ini yang kecil-kecil. Mudah-mudahan penyakitnya ada di situ sesuai dengan pengalaman, mudah-mudahan ya. Oke, saya akan ganti dulu. Oke, sebelum kita ganti, coba kita juga perhatikan solderan ya, dikhawatirkan ya atau ditakuti. Hai, adanya solderan yang retak-retak ya, bisa jadi kondisi terprotek ya, tidak mau menyala normal karena adanya solderan yang tidak connect betul ya. Kita cari-cari apakah memang ada ya. Mudah-mudahan penyakitnya mudah ditemukan ya, seperti itu. Dan saya rasa setelah diamati ya, ini di bagian vertikal cukup normal lah, gak ada, karena kayaknya sudah pernah juga di servis ya, tertutup. Ini malam ya, saya rasa di bagian solderan tidak ada yang benar-benar dicurigai ya. Fokus lagi ke awal ya, kita mau ganti ya, apa ya, kuat ya, no problem. Kita mau ganti elko ya, kita lepas. Ini gak ada tongsis juga, gak ada kameramen, makanya mohon maaf ya bila videonya di skip ataupun di pause ya, dilompat. Ya, di sini area vertikal yang saya tadi tuju ada elko ya, 2 buah. Kita akan ganti terlebih dahulu. Oke, setelah ya pergantian di elko 150 ya, kedua elko ini, sekarang kita tinggal mencobanya ya. Mudah-mudahan elko walaupun satu ya, hanya satu yang rusak biasanya itu, tapi untuk ya langsung mencoba diganti kedua-duanya itu lebih bagus ya, asal elko-nya yang bagus ya. Kita pasang dulu semua konektor ya, kita pasang terlebih dahulu semua konektor yang ada ya. Lupa tadi gak dibikin saklar dulu saklarnya. Oke, gak apa-apa. Ini saklar harus dikonslet ya,
Kalau enggak ya kita harus pasang tutup belakang. Oke, yang ini berarti ini ya buat ke switch ya. Oke, itu buat ke sensor kita tutup. Ini buat apa ya, mau buat tombol. Buat tombolnya itu buat input jalur yang depan. Oke, semua connect sudah terpasang kembali. Lalu apalah yang harus kita lakukan sekarang? Oh, ini buat housing. Tuh, kerja ini sangatlah susah. Ya, diperhatikan pelan-pelan saja. Dan ini ya apa boleh kita lepas dulu saklar. Kalau ada ya di connect. Ini kan saklar buat nyalakan. Kita bikinkan dulu ataupun kita pasang dulu. Oke, saklarnya dilepas dulu ya, karena ada di tutup belakang. Cocokkan juga ini posisi, kita on-kan saja atau kita matikan dulu ya. Masukkan, lalu kita balikan TV-nya. Apakah yang terjadi? Mudah-mudahan langsung bisa menyala ya. Mudah-mudahan. Kita sambil balikan TV-nya sedikit. Mohon maaf ya. Nah, TV sudah dibalik. Saklar kita kedepankan biar tahu ya. Lalu kita akan cokkan ini posisinya apakah lagi menyala saklar apa lagi off ya. Kita colokan. Nah, di atas. Cus. Oke, kita matikan backlight. Kayaknya dalam kondisi mati ya saklarnya. Lalu kita on kan ya, kita on kan. Oke, standby ada ya. Nah, tidak langsung start, lalu kita start ya di pinggir, kita start. Oke, start. Lampu hitam, lampu merah hilang dan polytron sekarang tidak lagi sekejap ya, langsung normal. Berarti betul ya, kerusakan itu ada di bagian protek elko 50 volt 1 mikro di area vertikal ya. Nah, diusahakan bila menemukan penyakit TV start sebentar lalu standby, cukup ganti elko kembar walaupun satu yang rusak ya. Nah, inilah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.